Ya, pemirsa, total sudah 3 orang terdeteksi varian Omikron di Indonesia dan semuanya masih menjalani isolasi mandiri di RSDC Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta. Lalu bagaimanakah dengan pencegahannya dari RSDC Wisma Atlet terkait antisipasi pencegahan penularan varian Omikron pada level komunitas? Sudah bersama kami pemirsa Vito Erlangga langsung dari RSDC Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta. Halo, selamat siang Vito. Bagaimana kondisi para pasien yang masih dirawat di RSDC saat ini, khususnya yang terpapar varian Omikron? Oke, baik. Selamat siang, Pram dan pemirsa. Dapat kami laporkan bahwa memang betul berdasarkan informasi dan data terakhir yang kami terima, setidaknya Indonesia saat ini mencatat adanya 3 pasien yang terpapar virus COVID-19 varian Omikron, yang mana 2 pasien diantaranya saat ini masih menjalani karantina di RSDC Wisma Atlet. Selain itu, untuk mengantisipasi penyebaran varian Omikron ini, dari pihak Wisma Atlet sendiri sudah melakukan tracing dari kontak erat pasien pertama yang sempat dirawat di Wisma Atlet, yaitu sebanyak 60 orang. Ini sudah dilakukan tracing dan dari hasil tracing tersebut sebanyak 10 orang dinyatakan positif COVID-19. Namun tidak sampai di situ, dari 10 orang yang terkonfirmasi positif COVID-19 ini masih diambil sampelnya, dan sampel tersebut dikirim ke Baditbangkes untuk diteliti apakah sampel tersebut mereka terpapar varian Omikron atau tidak. Kemudian selain itu juga dari Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet ini sendiri masih melakukan lockdown. Artinya ada sejumlah pembatasan yang cukup ketat, khususnya di Tower 2, Tower 3, yaitu tempat para nakes beristirahat dan tempat mobilisasi para nakes, dan Tower 4 dan 6 atau tempat karantina para pasien. Meskipun demikian, namun Wisma Atlet menyebut pihaknya masih menampung pasien positif COVID-19, dan dari data harian pada hari ini ada tambahan sebanyak 13 kasus positif baru. Artinya saat ini sebanyak 217 pasien positif COVID-19 masih dirawat di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet. Balik ke Anda, Pram. Baik, Vito Erlangga melaporkan langsung dari RSDC Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta. Terima kasih dan selamat bertugas kembali, Vito. Dan pemirsa, terkait telah masuknya varian Omikron ke Indonesia, sudah bersama kami Ketua Satgas COVID-19 Ikatan Dokter Indonesia, Profesor Zubairi Jurban. Halo, selamat siang, Profesor Berry. Halo, selamat siang semuanya. Apa kabar, Mas? Baik, sehat. Gimana dengan Pak Profesor Berry? Seperti apa kesehatannya? Sehatkah? Ya, alhamdulillah sehat. Ya, Profesor Berry, sejauh ini yang berhasil terdeteksi ada 3 orang varian Omikron di Indonesia. Lalu bagaimanakah penanganan pasiennya, Pak Profesor Berry? Iya, tentu 3 ini hanya bisa dikatakan puncak dari sebuah gunung es. Saya khawatirnya demikian. Jadi masih banyak yang belum terdeteksi. Jadi memang kita harus lebih waspada, lebih hati-hati, dan harus lebih cepat menemukan yang terinfeksi. Artinya kita harus lebih cepat mendeteksi varian Omikron ini untuk kasus-kasus yang positif. Apalagi kalau ada klaster tertentu, ya lebih baik kita lanjutkan dengan whole genome sequencing. Nah, Profesor Berry, ini masih banyak simpang siur. Apakah benar PCR ini mampu nggak sih, atau antigen ini mampu nggak sih untuk mendeteksi varian Omikron ini? Oh, PCR mampu. Tapi hanya mampu mendeteksi bahwa ada SARS-CoV-2, ada virus penyebab COVID-19. Namun virusnya varian apa Delta atau Omikron tidak bisa dengan tes biasa dengan PCR itu. Nah, Profesor Berry, kalau dari kasus masuknya Omikron ke negara Singapura yang dibawa dari Afrika Selatan yang katanya sudah melakukan tes PCR, lalu kemudian ketika sampai ke Singapura terdeteksi varian Omikron, itu seperti apa? Bagaimana? Apakah bukankah dari PCR-nya atau dari masa inkubasi virus itu sendiri berbeda setiap orang? Bukan. Jadi sekali lagi, untuk mengetahui seorang terinfeksi virus SARS-CoV-2 umumnya varian apapun itu tesnya PCR. Kalau PCR-nya positif dan orangnya datang dari luar negeri, kan dilanjutkan jangan-jangan ini varian Omikron. Jadi pemeriksaan berikutnya dikerjakan di laboratorium khusus. Di Indonesia hanya ada sekitar 20-an gitu ya. Itu untuk namanya
whole genome sequencing, sequence dari apakah virus yang masuk ini virus varian Delta ataukah virus Omicron itu dengan pemeriksaan yang khusus. Namun dua-duanya terdeteksi dengan tes PCR. Oke, ini pemeriksaan awalnya di PCR dan kemudian akan dilanjutkan di tes selanjutnya, Profesor Berry, seperti itu ya? Ya. Nah, Profesor, ini kalau menyoroti soal karantina, namun ini ada beberapa publik figur kita yang masih nakal, seperti itu. Ini menurut Profesor Berry, karantina di Indonesia untuk mencegah varian Omicron masuk ke Indonesia ini masih efektif nggak sih? Iya, kita tahu bahwa peraturan karantina kita berganti-ganti berubah. Menurut saya itu oke saja, kan perubahan selalu berdasarkan data pandemi, data epidemiologi kita. Jadi itu memang benar. Yang tidak benar adalah kalau peraturan dibikin namun tidak ditegakkan. Artinya pendisiplinan, pengawasan itu mutlak diperlukan. Nah, Profesor Berry, apa yang harus disorot dan jadi fokus pemerintah nih terkait adanya Omicron masuk ke Indonesia? Terlebih lagi nih kita udah mau jelang libur Natal dan Tahun Baru, Profesor. Iya, tentu belajar pengalaman negara lain itu kan cepat banget. Inggris itu baru 26 November baru bikin travel ban, belum ada kasus, tahu-tahu sekarang sudah 10.000 lebih. Kemudian Afrika Selatan, tempat asal muasalnya yang tadinya kurang dari 900 pada November itu sekarang sudah lebih dari 30.000. Artinya memang kita harus amat sangat waspada. Nggak bisa bilang kita sekarang baru 3, baru 2, nggak bisa, karena begitu ada 1 itu sudah cukup mengkhawatirkan karena berarti penyebarannya cepat banget. Apalagi 1 itu bukan orang yang melakukan perjalanan internasional, jadi berarti memang ada yang menularkan ke dia. Jadi memang kontak tracing ya seperti sekarang ini dikerjakan, kan ada berapa lebih dari 2.000 tenaga kesehatan yang di Wisma Atlet sekarang. Semuanya sedang dilakukan pemeriksaan. Nah, itu penting banget. Kemudian ya yang karantina ini harus lebih ketat, khususnya pengawasannya, pendisiplinannya. Perlu nggak sih, Profesor, menambah waktu karantina seperti negara-negara lain? Iya, kalau teorinya paling aman kan 2 minggu. Tapi kemudian kita mikirnya, tapi masa 2 minggu sih, sebagian besar penularannya berapa hari? Iya, penularannya sebagian besar 10 hari. Yang paling amat sangat menular berapa hari? 2 sampai 6 hari. Ya sudah, kalau gitu waktu itu diputuskan mula-mula 8 hari. Kemudian karena kita positivity rate-nya rendah banget, ya sudah sekarang 3 hari. Namun begitu Omicron ini yang amat sangat mudah menyebar, ya sekarang diperpanjang. Jadi tapi intinya tadi pengawasannya yang lebih penting, karena walaupun 10 hari pun sebetulnya risiko lolos ada, tapi sedikit banget. Ya, Profesor. Sangat kecil kalau 10 hari. Profesor, sejauh ini baru 3 orang yang mungkin baru berhasil dideteksi, baru 3 orang. Nah, ini sejauh ini apa yang harus dilakukan Indonesia sih untuk terkait masuknya Omicron? Iya, ya edukasi masyarakat. Jadi masyarakat kan tadinya kita kan memang turun banget, dan karena itu pemerintah mulai membuka mall, pariwisata, pesawat terbang bisa diisi penuh. Nah, sekarang kan dengan ada 1 pasien Omicron itu menjadi beda banget, apalagi sudah ada 3 dan sebentar lagi ada lebih lagi. Nah, itu memang harus dihimbau bahwa membatasi perjalanan satu masyarakat. Jadi kalau bisa ya jangan pulang kampung pada libur Nataru nanti. Kemudian ya pengawasan, jadi pakai masker itu harus. Jadi pengawasan berpergian harus lebih diawasi lagi, diperketat lagi, Profesor Berry ya. Oke, baik. Benar. Baik, terima kasih banyak Profesor Berry atas berbagi informasi bersama kami. Juga berharap tidak ada pertambahan kasus lagi terkait kasus varian baru Omicron ini.